Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Cindy Cenora Simanjuntak dari kelas 2C dengan NIM 2305127356. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi faktor internal dan eksternal perkembangan anak. Baik, dalam pengkajian perkembangan individu ada dua istilah yang sering muncul. Pertama itu adalah perkembangan atau yang sering disebut dengan development, dan yang kedua adalah pertumbuhan atau yang disebut dengan growth. Istilah perkembangan dititik beratkan pada aspek-aspek yang bersifat psikis atau kualitatif, dan sedangkan pertumbuhan dipakai untuk perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif. Pertumbuhan dan perkembangan kadang-kadang masih kabur dari pengertiannya dan sukar dibedakan. Nah, berikut secara rinci perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertama kita bahas pertumbuhan atau growth. Di sini lebih cenderung ke sifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik. Contohnya itu adalah ukuran berat badan, tinggi badan, ukuran dimensi sel tubuh, umur tulang yang bisa diukur. Lalu yang kedua adalah perkembangan atau development. Sini cenderung lebih ke sifat kualitatif berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Contohnya, bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Misalnya dalam perkembangan bahasa, emosi, intelektual, dan perilaku. Lalu yang kedua adalah perkembangan periode bayi sampai anak. Kita melihat bahwa bayi dan anak berbeda sebagai hasil dari pertumbuhan. Tapi di sini juga terdapat perubahan struktur dan bentuk. Jadi bentuk bayi tidak sama dengan bentuk anak. Untuk perubahan strukturnya yaitu secara berproses melalui kematangan dan belajar. Tangan anak mungkin sudah bisa juga digunakan untuk makan sendiri. Nah, kita masuk pada faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan anak. Ada beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan individu, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, di video ini kita akan mengulas sedikit tentang faktor-faktor tersebut. Pertama adalah faktor internal. Nah, di faktor internal ini terdapat faktor genetik atau hereditas. Gen adalah substansi atau materi pembawa sifat yang diturunkan dari induk. Gen memengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, misalnya dari bentuk tubuh, tinggi tubuh, warna kulit, dan sebagainya. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme makhluk hidup, sehingga memengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Lalu yang kedua adalah faktor fisiologis. Nah, di sini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Di antaranya adalah tubuh dan warna kulit, gizi dan asupan makanan, atau juga cacat atau penyakit yang diderita anak. Lalu yang terakhir adalah faktor psikologis. Nah, di sini kondisi fisik dan psikis individu sangat berkaitan. Dalam hal kejiwaan, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi setiap orang itu berbeda. Kemampuan berpikir memengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual yang tinggi, kemampuan berbahasa yang baik, dan pengendalian emosional secara seimbang itu sangat menentukan keberhasilan dan kecerdasan dalam perkembangan sosial anak. Beberapa faktor psikologis yang utama memengaruhi proses perkembangan anak adalah hormon, inteligensi, motivasi, sikap, dan bakat. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal. Di sini faktor eksternal merupakan hal-hal yang datang dari luar diri anak. Faktor eksternal ini memengaruhi perkembangan dapat digolongkan menjadi 7 macam, yaitu faktor biologis, fisik, ekonomis, kultural, edukatif, religius, dan teknologi. Nah, pertama kita akan membahas tentang lingkungan keluarga.
Interaksi antara anggota keluarga, pola asuh, dan kondisi rumah tangga itu memengaruhi perkembangan anak. Lalu yang kedua adalah lingkungan sosial. Nah, interaksi dengan teman sebaya, sekolah, dan lingkungan sosial lainnya itu turut memengaruhi perkembangan sosial dan kognitif anak. Lalu yang ketiga adalah faktor ekonomi, di mana akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga. Lalu yang keempat adalah budaya. Nilai-nilai tradisi dan norma budaya dalam lingkungan anak juga memengaruhi perkembangan mereka. Dan kelima adalah teknologi, di mana paparan terhadap teknologi dan media juga dapat memengaruhi perkembangan anak, baik secara positif maupun negatif. Lalu yang keenam adalah faktor edukatif. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang memengaruhi perkembangan anak yang terarah. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Lalu yang terakhir adalah faktor religius, di mana proses terbentuknya perilaku seorang anak dengan agama sebagai faktor penting yang memengaruhinya, karena pondasi agama merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dan berperan penting sebagai media kontrol dalam perkembangan serta didik. Nah, sekian materi yang sudah saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan selamat siang semuanya. Terima kasih.